laporan. Saya Ya, Pak. senang sekali melihat Ibu ya, situasinya juga luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melindungi kita semua dan kita dalam keadaan sehat. Amin. Selanjutnya, mari kita buka aja acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bertanya-tanya nih ke Ibu tentang kegiatan yang sudah dilakukan selama 1 bulan ini, Bu. Proses apa saja Bu yang sudah berjalan Bu selama 1 bulan ini? Selama 1 bulan ya Pak ya, iya. Saya sudah melakukan pembelajaran proyek ya Pak. Pembelajaran proyek di sini adalah yang kemarin sama Bapak kemarin juga sudah kita rencanakan bahwa pembelajaran menyatu dengan alam lebih menyenangkan. Jadi di sini saya kebanyakan memberi tugas anak itu proyek Pak, tugas proyek. Jadi misalnya ketika di rumah saya tugaskan, misalnya membuat poster, terus tapi yang masih menyangkut sama materi ya Pak, maksudnya membuat poster atau membuat barang-barang yang bisa dimanfaatkan dari barang bekas, atau misalnya saya buat kemarin juga saya terakhir itu membuat pot dari barang bekas, terus pokoknya ada hubungannya dengan alam deh Pak gitu. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana Bu reaksi anak nih? Reaksi anak karena kemarin ada jawaban-jawaban dari anak justru lebih menyenangkan gitu, praktek di rumah itu dengan apa yang sudah Ibu lakukan. Nah, sekarang reaksi Ibu terhadap anak gimana Bu? Apresiasinya? Apresiasi saya terhadap anak Pak? Iya Bu. Maksudnya? Ya. Reaksi anak bagus nggak Bu dengan kegiatan seperti itu? Pak, sangat bagus Pak, mereka sangat termotivasi sekali Pak. Sangat termotivasi sekali dengan adanya pembelajaran ini, mereka lebih semangat belajar. Yang biasanya hanya menulis saja, sekarang mereka lebih bersemangat Pak. Jadi mereka lebih termotivasi, lebih semangat. Bahkan kemarin juga pas waktu ngumpulin poster pada semangat tuh, Bu kapan kita sekolah gitu. Jadi lebih semangat gitu Pak. Karena pembelajaran juga mereka senang sekali kalau mengumpulkan proyek ke sekolah gitu Pak. Nah sekarang bagaimana Ibu mengapresiasinya Bu dengan anak-anak yang seperti itu nih, yang luar biasa semangatnya? Hanya memberi motivasi aja untuk nanti menunggu atau gimana Bu? Saya terus memotivasi mereka Pak, dengan apresiasi saya terus memotivasi mereka, terus mengajak mereka bahwa pembelajaran yang seperti ini mungkin mereka senang, saya akan melanjutkannya Pak. Terus anak-anak seperti ini akan saya motivasi terus Pak mereka, biar lebih tambah semangat belajarnya. Nah setelahnya Ibu paham bahwa anak-anak itu ternyata lebih senang dengan pembelajaran yang sekarang. Kalau sudah seperti itu, apa yang akan Ibu lakukan? Apakah Ibu akan sudah puas dengan yang ada atau akan meningkatkan, Bu? Insya Allah akan terus meningkatkan Pak, karena kan terus ya Pak ya, kita pasti ada kekurangannya dalam pembelajaran. Mungkin saya akan menganalisis pembelajaran yang kemarin, atau mungkin kekurangannya apa, kelebihannya apa. Selanjutnya akan saya cari lagi yang bagaimana pembelajaran yang berpusat pada anak dan memerdekakan anak itu yang bagaimana agar mereka lebih senang belajar Pak di sekolah, baik sekarang secara pandemi ataupun lagi nanti setelah luring Pak. Luar biasa sekali ya Bu ya. Ternyata motivasi anak-anak ya tentunya juga karena kitanya yang sudah luar biasa memberikan konsep sehingga anak itu menjadi benar-benar aktif, jadi anak juga terbawa untuk aktif ya Bu ya. Nah ternyata iya itu, Pak, insya Allah Pak. Tergantung kitanya. Baik Ibu, selanjutnya ini kita akan diskusi tentang masalah
penerapan aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Ibu. Nah, menurut pendapat rekan sejawat gitu kan, menurut pendapat rekan sejawat bahwa penerapan yang dilakukan oleh Ibu itu sudah bagus, dan saya sekarang mau informasi nih dari Ibu, bagaimana Ya, Pak. atau apa pendapat rekan sejawat ketika Ibu meminta umpan balik mengenai praktik pembelajaran itu? Mereka sangat mendukung, Pak. Mereka Mendukung sangat ya? mendukung sekali. Iya, Iya. sangat mendukung sekali. Bahkan mereka lebih termotivasi, bagaimana Bu, saya juga ingin mengikuti kayak Ibu gitu, Pak. Jadi mereka lebih termotivasi dengan pembelajaran yang saya lakukan. Ada beberapa mungkin ya Pak, belum semuanya. Karena kan kalau saya paling ke teman-teman perempuan gitu, ngobrol dulu. Nanti insya Allah ke depannya mudah-mudahan bisa di semua ya Pak, bisa melakukan semua. Saya juga sudah koordinasi sama Ibu Kepala Sekolah. Kemarin juga sudah tinggal mungkin lagi keadaan begini Pak, kita tidak bisa berkumpul-kumpul ya Pak. Jadi saya paling lewat WA atau lewat itu aja dulu Pak. Tapi teman-teman sangat mendukung sekali Pak. Ah, iya, iya. Berarti sudah Ya, mulai ada komunikasi gitu, walaupun non formal gitu iya ya, Bu. Pak. Iya Pak, belum formal. Nah, dalam komunikasi ini sudah mulai mengarah kepada proses aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu atau hanya motivasi-motivasi aja, Bu? Eh, sebagian guru sebagian aduh punten Bapak. Tenang, Sebagian tenang, guru tenang aja, sudah Bu. Pak. Ya. Ya. Copot ininya. Sebagian guru udah Pak, tapi ya belum semuanya Pak. Kalau dalam aksi nyata mereka juga sudah melihat di sekolah. Aksi nyata saya kemarin juga saya bawa pot bunga ya Pak ya ke sekolah dari botol bekas gitu. Anak-anak yang suruh ngumpulin, mereka juga Bu buat apa gitu. Ada yang nanya juga. Oh iya ini dari botol bekas bisa dimanfaatkan. Saya rencananya bikin kursi dari botol bekas juga Pak, kursi. Nanti kan mereka ngeliat tuh, oh iya ternyata bisa memanfaatkan dari lingkungan sekitar gitu. Jadi mereka yang melihat itu insya Allah sudah bisa termotivasi Pak. Kalau yang mereka mungkin yang ibu-ibu tuh biasanya kalau bapak-bapak mungkin belum ya Pak ya. Kalau bapak-bapak pasti belum inilah. Kalau teman-teman yang dekat saya insya Allah sudah mulai ini Pak. Apalagi yang sesama guru IPA. Kemarin juga saya bersama-sama sama guru IPA Pak. Oh, berarti pertama yang Ibu dekat dulu, yang keduanya yang sama-sama guru IPA, Iya gitu Pak. ya Bu ya. Nah, nanti Iya kita, Pak. Iya Pak. iya betul Bu, betul. Jadi kita memulainya dengan yang interestnya lebih lebih banyak gitu kan, interestnya yang lebih lebih bagus. Karena Iya. yakin nanti kan pasti akan sedikit berbeda. Ada guru-guru yang sudah dewasa, ada yang menyatakan senang, ada yang biasa-biasa saja, ada yang bahkan mungkin ada yang nyinyir gitu kan. Nah, Iya Pak. bagaimana Ibu nanti menghadapi nih, kira-kira nih menghadapi, wah ini yang lebih senior gimana nih gitu Bu. Nanti kira-kira gimana Bu? Menghadapinya ya Pak ya, kita saling berdiskusi aja Pak. Kalau misalnya dengan yang junior mah insya Allah bisa ya Pak. Mungkin ya kendalanya mungkin dengan yang senior. Kalau yang dengan senior saya mungkin ya sedikit pendekatan saja Pak dengan ngobrol pertamanya gitu. Nanti baru didiskusikan secara lewat forum gitu. Tapi mungkin pertamanya awalnya ya pendekatan aja Pak. Ini pembelajaran begini bagus loh, ayo kita mulai, anak-anak lebih menyenangkan, seperti itu Pak. Jadi mengajak lewat personal dulu saja sambil diobrolkan juga sama kepala sekolah Pak, bagaimana nih caranya Bu biar semua juga mendukung gitu. Oh, ya. Jadi Jadi ada diobrolkan sama Kepsek dulu Pak, ya. ya, ya tentunya kita juga harus Kolaborasi Pak. kolaborasi ya, kolaborasi, dan kita juga Ya Pak. memberikan masukan kepada kepala sekolah biar nanti sebagian oleh kepala sekolah gitu kan bicaranya ya Bu ya. Nah, bagi yang Iya dewasa Pak. biar gitu. Oke, luar biasa Bu. Berarti Ibu sudah mengarah nih kepada apa istilahnya itu
sudah mulai kepada kegiatan-kegiatan yang istilahnya pengembangan komunitas praktisi ini. Karena ya nanti kedepannya mau tidak mau kita harus mengembangkan ini ke komunitas praktisi. Jadi apa yang sekarang Ibu lakukan, nah, apa yang sekarang Ibu lakukan, nah sekarang kan sudah banyak teman-teman guru yang interest nih dengan apa yang Ibu lakukan. Tentunya ada yang perlu kita jaga gitu kan. Yang kita jaga kira-kira apa nih Bu? Apakah konsistensi Ibu dalam melakukan atau gimana? Apa, Pak? Konsistensi. Jadi konsistensi Ibu melakukan kalau misalkan melakukan pembelajaran di luar. Nah, supaya terjaga itu sinyalnya agak kurang bagus ya Bu ya. Nggak apa-apa lah. Nah. Oh iya Pak. Sinyalnya Pak ya. Ini Bapak ya maaf Pak, ini konsistensi saya mungkin Pak, jadi berlanjut Pak, jadi jangan putus di jalan gitu. Ketika saya sudah melakukan, saya harus continue Pak, terus menerus gitu. Jadi orang juga kan melihat saya, nanti mereka bisa meniru gitu. Jadi dari sayanya juga jangan mudah menyerah atau mudah putus asa dengan apa yang saya jalani Pak. Ketika tidak berhasil mungkin diulangi atau misalnya jadi terus secara kontinu saja Pak, seperti itu. Wih, luar biasa. Dilakukannya secara terus menerus. Jadi kalau dengan cara konsisten itu kan yakin tidak akan istilahnya bahasa Sunda mah melempem Bu ya. Bahasa Sunda apa tahu Bu melempem? Iya Bu? Pak. Tahu Pak. Ya jadi bahkan Pak, iya Bapak punten. Ya, silakan, Ibu Kepsek juga, Ibu Kepala Sekolah juga sangat mendukung ya Pak dengan lingkungan. Bahkan kemarin juga tembok sekolah sudah dilukis dengan gambar lingkungan yang sangat hijau sekali. Nanti Bapak kalau main ke sekolah ya Pak. Luar biasa. Sayang aduh nggak bisa ya kemarin nggak bisa itu. Iya. Karena Ibu Kepala Sekolah itu melarang keras. Bapak nggak boleh nanti. Oh ya udah siap kata saya. Maaf ya Pak. Nggak apa-apa itu karena kan kita saling menghormati, saling menjaga Bu ya. Baik selanjutnya. Iya, Pak. Ada nggak Bu tantangan-tantangan dari teman-teman Ibu? Mungkin ada yang ini tantangannya ada nggak sampai saat ini? Sampai saat ini belum sih Pak. Ya paling mereka itu tantangannya ya kita sedikit kesulitan untuk menyatukan pendapat karena banyak orang ya Pak di sekolah kan setiap orang tidak satu pendapat ya Pak dengan kita. Kadang mereka juga berpikir apa sih guru penggerak, apa sih gitu kan. Sebenarnya kan dari guru penggerak ini banyak ilmu yang didapat ya Pak, mereka belum tahu. Jadi kita tantangannya untuk mengajak mereka tuh agak tidak semuanya juga mendukung gitu. Jadi belum semuanya Pak, tapi insya Allah ke depannya mah kita terus akan berkolaborasi karena juga teman-teman juga mendukung. Awalnya juga banyak yang mendukung Pak. Jadi yang sebagian yang belum mendukung, insya Allah ke depannya juga pasti kita ajak juga Pak seperti itu, mudah-mudahan ikut mendukung. Oke. Nah sekarang selanjutnya ketika ada umpan balik dari teman ya dari teman sejawat, ada yang mendukung, ada yang kurang mendukung, ada yang cuek-cuek saja. Perasaan Ibu gimana Bu? Perasaan saya malah lebih termotivasi Pak. Jadi saya juga nggak menyerah ya Pak. Jadi saya harus terus termotivasi, jangan mudah menyerah. Kalau teman yang cuek-cuek aja mungkin sekarang belum, tapi ke depannya saya mudah-mudahan bisa mengajak mereka gitu Pak. Setelah saya berdiskusi dengan seluruhnya, insya Allah nanti suatu bulan ke depannya kalau sudah bisa kumpul-kumpul, saya akan mengumpulkan saya sudah Pak berkoordinasi dengan kepala sekolah, tapi mungkin dengan teman-teman hanya teman dekat saja. Tapi kalau di forum saya belum Pak. Insya Allah ke depannya mau Pak saya. Dari situ mungkin saya akan yang kurang mendukung nih siapa gitu ya Pak ya, akan tahu nih nanti dari situ saya akan lebih dekati, ngomong pelan-pelan atau ngomong baik-baik. Oh ini bagus nih, dari saya juga saya akan membuktikan bahwa saya juga secara kontinu ya Pak ya melakukannya atau terus-menerus, nanti mereka bisa melihat nih Pak hasilnya. Jadi mereka juga lebih termotivasi, yang biasa-biasa aja tadinya seperti itu Pak. Wih, luar biasa Bu.
Padahal ini materi nanti di Lokakarya, Bu, baru akan dilontarkan, tetapi Ibu sekarang sudah melangkah nih. Wah, luar biasa sekali. Berarti nanti akan ada persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Ibu. Ya, sekarang kan lagi mendalami, lagi memahami yang dilakukan oleh Ibu. Nanti mungkin besok lusa, Ibu kan akan mengembangkan, gitu kan, akan mengembangkan. Betul, Bu. Jadi Ibu sudah mempunyai perencanaan pengembangan. Nah, kalau istilah bahkan Ibu sudah merintis, sekarang ini sudah merintis untuk sebuah komunitas. Karena kan nanti akan membuat sebuah komunitas praktisi biologi atau misalkan IPA yang dilakukan oleh Ibu. Komunitas praktisi ini yang harus diawali dengan rintisan Ibu. Nah, rintisan itu apa yang dilakukan oleh Ibu sekarang ini, kegiatan-kegiatan atau aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu tentunya harus konsisten. Betul, Bu, kata Ibu, harus konsisten terus menerus. Sedangkan perubahannya itu nanti kan terjadi apabila benar-benar Ibu konsisten, gitu kan, Bu, ya. Nah, teman-teman pun nanti akan mengikuti apabila benar-benar Ibu konsisten. Nah, inilah yang harus dijaga. Saya luar biasa sekali nih ke Ibu nih. Jadi konsistensi inilah yang harus dijaga oleh kita melakukan satu perubahan. Walaupun sedikit, gitu kan. Karena yang namanya perubahan itu tidak mesti besar, tidak mesti satu rubah jadi 5, satu rubah jadi 9. Satu rubah jadi 1,02 itu adalah satu perubahan, gitu. Nah, ini luar biasa sekali. Iya, Pak. Nah, saya justru jadi termotivasi nih sama Ibu. Ternyata Ibu sudah lebih jauh melangkahnya, gitu. Baik, Bu. Selanjutnya nanti kalau misalkan ini umpan baliknya atau responnya dari Bapak Ibu guru, sudah teman sejawat ini, nanti nih di perjalanan, wah ternyata sekarang awalnya responnya biasa, tapi sekarang responnya lebih bagus, gitu. Nah, ada desain khusus nggak buat Ibu? Ada desain khusus nggak untuk digimanain nih pembelajaran di sekolah Ibu? Silakan, Bu. Oh iya, Pak, ada desain khusus tentunya ya, Pak, ya. Pasti nanti kita akan melakukan diskusi secara sering, atau misalnya apa kendala mereka atau apa mereka yang belum pahami, tetap kita diskusikan secara bersama-sama, Pak, dengan teman-teman, gitu. Terus nanti setelah itu hasilnya bagaimana nih, apa kira-kira yang harus diperbaiki, tetap harus ada refleksi, Pak, ke depannya juga dari teman-teman, dari saya juga, kekurangan dari saya, terus dari teman-teman, kalau mereka sudah mengikuti tetap harus kita harus melakukan perbaikan ya, Pak. Harus tetap maksudnya teh didiskusikan lagi lah, Pak, gitu, kekurangannya apa, kelemahannya apa dari perencanaan yang sudah kita lakukan atau dari aksi yang sudah kita lakukan. Jadi maksud Ibu tetap ada evaluasi perbaikan setiap waktunya ya, Bu, ya? Iya. Evaluasi untuk melakukan perbaikan. Nah, sekarang yang berhubungan dengan peserta didik nih, dengan anak-anak. Barusan kan alhamdulillah yang berhubungan dengan teman sejawat itu sudah melangkah dengan baik. Nah, sekarang Ibu, kita sadari bahwa anak ini berbeda ya, Bu, nggak di kelas ini, Bu? Berbeda-beda nggak, Bu? Berbeda-beda, Pak. Berbeda-beda. Bagaimana saya mengajar 5 kelas, Pak. Cara memposisikan Ibu tentang anak ini, Bu, dalam ekosistem belajar? Kan ada yang haid gitu kan, ada yang kemampuannya udah seperti ini, ada yang jalan-jalan terus, ada yang macam-macam kan sikap dan tingkah lakunya. Gimana ya, Bu, di kelas ini? Iya, Pak. Saya membuat ini, Pak. Kemarin itu membuat kesepakatan kelas juga, Pak. Ketika pembelajaran di kelas, saya juga sudah berencana dengan wali kelas bahwa kita akan membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas di situ setiap anak menuliskan impian mereka atau harapan kelas mereka bagaimana ya, Pak. Terus
nanti mereka menandatangani Pak. Nanti ketika saya juga menandatangani, anak-anak menandatangani. Nanti kalau ketika anak ada yang melanggar, mereka baca lagi tuh Pak kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Jadi mereka melakukan pekerjaannya atau melakukan semuanya itu dengan penuh tanggung jawab Pak. Jadi tanpa paksaan. Ketika mereka sudah menuliskan kesepakatan, mereka biasanya suka nanti malu apabila melanggar gitu Pak. Oh, Ini jadi juga sudah saya sampaikan. Ya Pak? ya, jadi sekarang ini Ibu sudah melangkah kepada pembuatan kesepakatan di kelas. Dari per kelas Bu ya di ini kan? Sudah Pak, tapi baru kelas saya saja Pak, sama kelas saya, terus saya baru ngobrol gitu Pak sama kepala sekolah, Bu, saya mau bikin kesepakatan kelas. Oh ya udah Bu, bikin posternya. Kemarin saya sudah sempat bikin Pak, terus sudah ditanda tangan anak juga, tapi baru kelas saya Pak, Iya. saya belum ke yang lain Pak, kan kata Bu Pepsek, udah kelas Bu Marmi dulu, kalau kelas Bu Marmi nanti berhasil, baru ke yang lain. Oh iya Ibu, mohon mangga, kata saya gitu. Wih, luar biasa. Nah, kira-kira dalamnya apa Bu nih? Kesepakatan kelas itu dalamnya apa aja Bu? Kesepakatan tuh Pak, kelas anak-anak kan kemarin saya tanya, harapan kelas kalian bagaimana? Saya ingin kelas yang nyaman Bu, kelas yang damai, kelas yang bersih, kelas yang yang tidak ada perkelahian, terus tidak ada sampah gitu Pak. Mereka sudah menuliskannya, yang disiplin. Mereka sudah banyak menulis seperti itu Pak. Terus itu harapan mereka. Terus saya tuliskan di poster ya Pak. Mereka juga sih kita bersama-sama saya ajak di WA Pak, pertamanya obrolannya di WA grup ya Pak. Terus Iya, nanti iya. harapan kalian apa, kelas yang baik gitu. Nanti baru saya panggil ke sekolah kemarin mah Pak, cuman ada beberapa gitu untuk tanda tangan sementara ya Pak. Besok saya panggil lagi 5 orang, jadi tidak banyak-banyak karena keadaan begini. Terus saya share lagi itunya Pak, poster yang mereka tanda tangan itu di grup anak seperti itu Pak. Wih, luar biasa Ya ini. Pak. Kesepakatannya sudah. Nanti kan berarti Ibu ngajar berapa kelas Bu? Saya ngajar 5 kelas Pak. Nah, berarti nanti masing-masing kelas ada kesepakatannya Bu ya? Buat kesepakatan yang Iya Pak. berbeda-beda. Iya. Kalau dengan Iya. kesepakatan ini berarti nanti anak itu akan melakukan kegiatan dengan kesadaran karena sudah membuat janji Iya. sendiri gitu ya Bu ya. Oh, luar biasa Iya sekali Pak, ini. iya. Ini kan untuk anak Bu ya, untuk anak dan guru di kelas Iya Pak. gitu. Untuk anak dan guru di Iya, kelas iya. yang nantinya Ibu akan menularkan ke teman-teman guru di sekolah. Nah, selanjutnya Iya. agak ada kepikiran untuk mengembangkan nggak Bu, untuk berpikir gimana ya kalau buat kesepakatan sekolah misalkan. Kesepakatan sekolah ada kepikiran sih Pak, cuman kayak nanti mau dibicarakan sama kepala sekolah dulu ya Pak, Iya, soalnya itu kan lingkupnya besar. Nah, betul. Belum berani. Jadi gini Iya Bu, Pak. jadi nanti mungkin saya hanya memberikan masukan. Nanti kan Ibu bisa membuat konsep nih bareng-bareng sama Pak Erdi, sama teman satu lagi Pak Iya siapa, Pak. buat Pananda Pak. Pananda ya buat konsep untuk kesepakatan sekolah dari mulai masuk tepat waktu gitu kan, memajukan pendidikan di SMP 2 dan lain sebagainya lah, mungkin banyak hal yang perlu diinikan. Iya Nanti Pak. diusulkan sama ibu kepala sekolah, biarin aja nanti keluarnya bukan dari ibu kepala sekolah itu biasa Bu. Ini ibu dari ibu kepala sekolah nih yang menyampaikannya, cuma ide-idenya keluar dari para guru penggerak gitu Bu. Gimana Bu pendapat Ibu kalau seperti itu? Menurut Ibu bagus nggak? Pendapat saya bagus Pak, sangat bagus sekali. Insya Allah saya akan membicarakan dengan Ibu Kepala Sekolah ya Pak. Saya juga udah ada rencana tuh Pak, jadi anak datang, kita guru lebih pagi, terus guru-guru menyambut di depan, cuman saya belum beri salam, sapa, senyum, sopan santun gitu ya Pak. Tapi emang belum saya bicarakan dengan kepala sekolah Pak, tadinya mah agak, aduh si Ibu mendukung nggak, tapi kayaknya si Ibu mah mendukung aja Pak, gitu. Insya Allah pasti mendukung Bu Kepala Sekolah. Bagus Pak programnya Pak, insya Allah saya bicarakan dengan Bu Kepala Sekolah. Jadi nanti keluarnya
kalau ke teman-teman guru keluarnya dari ibu kepala sekolah itu keluarnya. Nah, kalau bisa nanti kalau Iya, saya betul, Pak. boleh usul nanti buat di sebuah banner yang gede gitu kan. Lalu semua tanda tangan Iya. guru-guru semua. Nah, nanti kan sama aja dengan kesepakatan Nah, kelas ya. Luar biasa. Nanti kan betul, Pak. bisa Iya, Pak. melihat. Nah, gitu. Itu biasanya Iya, Pak, betul. untuk mengembangkan kita agar dan itu akan membantu kita dalam komunikasi atau dalam komunitas kita. Jadi kita bergerak, kepala sekolah pun bergerak gitu kan. Akhirnya seperti itu kan Bu ya. Kan nanti Iya, akan Pak. terjadi bareng-bareng. Iya, siap, Pak. Nah, tapi mode apa masukannya tetap dari Ibu Marni, dari Pak Erdi gitu. Baik, selanjutnya Bu, ini Iya, Pak. perubahan apa nih Bu yang Ibu rasakan dalam hal interaksi dengan murid? Sekarang ini kan Ibu sudah mempelajari tentang Ki Hajar Dewantara. Ibu sudah memahami bahwa Iya. bahwa anak itu mempunyai fitrahnya yang berbeda gitu kan. Nah, sekarang bagaimana Iya, Pak. perubahan yang ada yang Ibu rasakan dalam interaksi dengan siswa? Ada nggak perubahan? Iya. Ada, Pak, perubahannya mungkin tidak banyak, tapi insya Allah ada perubahan ya, Pak. Jadi pembelajaran yang saya lakukan lebih berpihak pada anak ya, Pak. Jadi seorang guru itu hanya berkewajiban menuntun kodrat mereka yang mereka punya ya, Pak. Jadi kita hanya bisa menuntun, kita tidak bisa merubah kodrat mereka. Kita harus membuat pembelajaran anak tuh yang menyenangkan, Pak. Jadi ketika pembelajaran tuh mereka diberikan kebebasan, tetapi bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, Pak, tapi tetap diarahkan oleh guru atau oleh saya sendiri, Pak. Jadi anak itu kodrat mereka tuh bermain. Jadi ketika pembelajaran juga saya walaupun Zoom kadang-kadang suka memberi kan permainan di dalam, tapi paling lagu-lagu gitu Pak, lagu-lagu daerah atau apa yang supaya mereka tidak jenuh, tapi tentang materi Pak, tentang materi saya juga, misalnya materi tentang tumbuhan, saya ganti lagu daerah yang di Sunda, Bubuy Bulan gitu. Jadi mereka lebih termotivasi Pak dengan pembelajaran yang saya lakukan. Wih, berarti di pelaksanaan daring juga sudah mulai Bu ya, ada inovasi pembelajaran yang seperti itu Bu. Luar biasa sekali nih. Iya Berarti Pak, insya Allah mulai sedikit. iya. Berarti interaksinya sudah mulai berubah. Nah sekarang yang berhubungan dengan ini Bu, dengan anak-anak kan ada istilahnya itu ada cipta, rasa, dan karsa. Nah anak itu kan ada Iya Pak. bagaimana sih supaya anak bisa memahami atau kita melakukan apa sih agar bisa mengembangkan ciptanya, rasanya, dan karsanya anak ini seperti apa? Gimana Bu? Iya Pak, kalau mengembangkan ciptanya itu kan mereka Pak, jadi di dalam pembelajaran tuh kita berikan seperti tadi banyak tugas proyek, jadi seperti yang proyek tuh maksudnya yang ada di lingkungan sekitar, mereka lebih bisa menciptakan sesuatu hal gitu ya Pak ya. Terus kalau misalnya rasa mereka lebih ke karakter mereka ya Pak, jadi kita seorang guru juga harus menuntun mereka supaya mereka berkarakter yang positif, berkarakter baik. Seorang guru harus menjadi teladan. Terus jadi semua juga berawal dari guru Pak, karena anak-anak itu kan mencontoh seorang semua dari guru ya Pak ya. Jadi pembelajaran yang kita lakukan tidak hanya memberi materi, tetapi harus menciptakan peserta didik yang berkarakter dan berakhlak mulia, Pak. Iya luar biasa. Nah jadi kalau kita kembalikan lagi nanti tadi dengan apa kesepakatan sekolah kan biasanya gini Bu ya. Ini kalau saya dilihat di beberapa daerah ada cara mendisiplinkan anak. Biasanya nih Bapak Ibu guru kesiswaan wah dengan suara lantangnya harus datang tepat waktu, hadir pas upacara wah harus hadir gitu kan tepat waktu. Ketika anak itu telat
dihukum, dipisahin. Tetapi ketika Bapak Ibu Iya, gurunya Pak. telat, itu dibiarin aja gitu kan Bu. Nah, ini hubungannya dengan itu gimana Bu nih? Iya, Pak. Ini juga Bapak kalau misalnya sekolah itu seharusnya bukan menghukum ya, Pak, tapi mendisiplinkan. Beda hukuman dengan mendisiplinkan, Pak. Iya, Kalau iya. hukuman itu akan membawa mereka itu akan mentalnya akan apa ya, Pak ya? Jadi nggak bagus ya, Pak, untuk batinnya juga ketika mereka Iya, betul dimarahin, betul Bu ketika ya. ya nggak bagus, Pak, untuk kedepannya ya. Tapi kalau untuk mendisiplinkan mereka itu kita seperti tadi Pak, buat kesepakatan kelas itu mereka lebih melakukan sesuatu lebih apa Pak, lebih tanggung jawab mereka ya Pak ya. Jadi tanggung jawab mereka lebih dari dalam diri mereka sendiri. Jadi jangan sampailah guru menghukum mereka karena tidak boleh ya Pak ya. Saya juga ini ada rencana juga Pak, karena di sekolah juga ada beberapa juga ya Pak yang masih lah, saya juga masih ada hukuman-hukuman ya Pak ya, seperti itu masih ada mendisiplinkannya, mungkin mereka belum paham atau masih ada lah Pak, tapi ya nggak banyak Pak, masih ada hukuman-hukuman seperti jadi belum ya Pak ya, belum di sekolah. Insya Allah ke Iya. depannya mungkin kita akan berdiskusi Pak. Iya, Ya luar Pak. biasa. Ya, ya betul Bu, betul Bu. Karena kan kita itu harus menggali kelemahan-kelemahan yang ada di sekolah kita ini. Karena nanti Ibu tidak hanya diri sendiri untuk mengajar, tetapi juga harus Iya bisa Pak. untuk teman lain. Ya, contoh-contoh lain ya, ini hanya contoh-contoh di luar sekolah Ibu. Saya dulu pernah Iya Pak. berhadapan dengan seorang eh, kesiswaan karena ada anaknya yang merokok, ketahuan ngerokok kan, di ini Iya Pak. dibawa ke kantor gitu kan, terus dikasih nasihat, dimarahin. Salah satunya ada yang ngasih nasihatnya itu sambil ngerokok. Wah, ini kata saya, ini gimana ini memberikan nasihat jangan merokok tapi sambil merokok. Yang kedua itu dilarang merokok, ngasih nasihatnya itu, tapi sampai disuruh cok tah nih rokok, di rokok nih ada sebungkus harus habis gitu. Wah, itu kan berarti menurut Ibu salah atau enggak Bu itu? Kurang baik ya Pak ya, salah juga Pak, tidak boleh kan. Kayak kita harusnya seorang guru memberi teladan malah marah-marah, tapi bukannya anak juga mungkin mencontoh gurunya ya Pak ya. Kalau gurunya merokok juga anaknya juga guru juga ngerokok gitu Pak. Iya Kemungkinannya mereka betul. berpikir begitu ya Pak. Iya, iya betul Bu, betul. Luar biasa ini. Sama aja dengan pemikiran ketika upacara tadi Bu ya. Ketika anaknya lagi Iya Pak. upacaranya telat, dimarahin atau dikasih punishment, tapi ketika bapak Iya. gurunya tidak telat, dibiarin. Oh, dalam hati anak nanti akan timbul kan, wah ini kalau nanti saya udah dewasa berarti saya boleh dong datangnya telat, gitu kan Bu ya. Nah, termasuk Iya. juga ini pelajaran-pelajaran yang kita nih yang baru-baru ini Bu. Yang baru-baru ini ada seorang guru yang di Jakarta itu membuat soal dengan nama-nama tokoh negara, ya sambil kan itu tidak pantas juga untuk dibuat. Itu kan, nah itu kan Iya Pak. satu karakter yang harus kita ini kan, yang harus kita hindari nih, karakter yang seperti itu yang harus kita hindari. Baik Ibu, selanjutnya Iya ini Pak. bagaimana respon murid nih, respon murid Ibu ketika Ibu meminta pendapat umpan balik dari anak-anak atau ketika Ibu membuat kesepakatan, respon-responnya dari anak gimana Bu? Responnya mereka sangat mendukung, Pak. Bahkan mereka juga langsung tuh, Pak, nulis di grup langsung, "Bu, saya pengen sekolah yang ini." Kata saya awalnya saya pakai kalimat pemantik dulu ya, Pak. Jadi Ya, ya. saya arahkan mereka dulu. Nah, kira-kira kelas impian anak-anak bagaimana nih? Tuliskan di sini ya, nggak usah takut, nggak usah malu, nggak usah takut digimana-gimanain sama ibu gitu, Pak. Nanti langsung tuh saya satu misalnya apa, dua saya bikin gitu Pak, bawahnya lanjutkan. Nanti anak-anak tuh semua nulis tuh Pak. Mungkin yang malu ya ada beberapa yang tidak nulis ya Pak, tapi di situ mereka sudah sebagian sudah pada nulis.
Terus misalnya yang disiplin Bu, yang tidak ramai Bu, apa terus saya pas lihat tuh lumayan banyak Pak mereka menuliskan, berarti mereka termotivasi Pak seperti itu, termotivasi dengan kesepakatan kelas tadi. Luar biasa. Nah, Bu sekarang kalau dengan ada banyak anak-anak ini termotivasi dengan apa yang dilakukan oleh Ibu, lalu yang sudah Ibu lontarkan tentang pembelajaran Ki Hajar Dewantara, ya mungkin konsep-konsep ini secara daring Ibu bisa terapkan sih kayaknya nih, kalau misalkan Ibu Iya Pak. buat sebuah blog, ya. Ibu pernah buat sebuah blog nggak, Bu? Blog, Belum Pak, belum belum, bikin Pak, belum. ya. Ah, Belum Pak, ya. blog atau misalkan ataupun YouTube channel gitu kan. Jadi apa yang Oh dilakukan iya. apa yang dilakukan anak itu praktek-praktek anak itu nanti dimasuk-masukkan ke YouTube channel Ibu atau ke blog Ibu dan bisa dibaca bareng-bareng atau bisa dilihat bareng-bareng oleh semua anak sekolah yang ada di sekolah Ibu khususnya, tapi umumnya nanti kan bisa menunjukkan Oh, keluar iya sehingga Pak. itu menjadi apa ya, dokumen Bu ya, dokumen bagi Ibu sendiri yang tidak bisa hilang. Bagaimana nih menurut pendapat Ibu dengan kegiatan seperti itu? Bagus Pak, bagus sekali Pak. Jadi emang betul sih Pak, harusnya semua didokumentasikan ya Pak ya. Terus kalau lebih bagus kayak Bapak tadi taruh di YouTube. Insya Allah ke depannya Pak, saya punya sih Pak channel YouTube ya Pak. Jadi insya Allah ke depannya semua kegiatan akan saya foto, baik foto atau baik video. Insya Allah nanti saya akan masukkan ke YouTube Pak, ke channel saya. Jadi anak juga bisa melihat, guru juga bisa melihat gitu ya Pak. Teman-teman juga bisa melihat, nanti bisa nih buka nih YouTube saya atau saya share aja Pak kegiatan saya aja ke depannya mungkin saya seperti itu Pak. Iya, Insya Allah. luar biasa gitu ya. Selain nanti di Google Class ada ya Nacun. Nah, saya kira nanti tampilan-tampilan anak ya kayak anak lagi praktek apa divideokan oleh anak sendiri gitu kan kayaknya indah ya Bu ya. Ya Pak. Anak-anak memvideokan Iya betul apa Pak. gitu. Apakah itu misalkan membuat praktek apa? Nah, biasanya praktek apa saja sih Pak, Bu Ya. biasanya? Kemarin sih Pak praktek membuat sebelumnya ya Pak praktek membuat masker Pak dari bahan yang seadanya di Praktek membuat rumah. masker misalkan ya. Terus Praktek membuat masker. iya, Nanti satu orang memvideokan sambil dia membuat narasinya. iya, Oh, caranya gini, caranya gini. Ini adalah salah satu tugas dari iya, ibu misalkan dan lain sebagainya. Setelah jadi, nah videokan tapi jangan terlalu panjang-panjang lah, 4 menit, 3 menit iya gitu. Pak, Saya kayaknya bagus ini, iya Bu. Pak. Jadi anak-anak juga nanti bisa termotivasi lagi dengan kegiatan lain. Bahkan kadang-kadang saya pernah gini Bu ya, saya pernah menilai sebuah video kreatif dari anak-anak di Kabupaten Sukabumi. Oh ternyata luar biasa Bu. Anak-anak itu dari apa tentang COVID Oh, itu jadi sebuah film kecil gitu kan, film kecil tentang COVID. Tapi luar biasa bagusnya gitu. Bahkan saya, ini anak-anak iya ternyata Pak, banyak banyak yang kreatif gitu. Nah, kira-kira Ibu juga iya, bisa terinspirasi loh dengan itu, Bu. Bisa iya dilakukan. Pak, Insya Allah Pak. Nah, selanjutnya Iya. perasaan Ibu dalam mendapatkan umpan balik dari murid ini tadi kan udah luar biasa. Tetapi setelahnya mendapatkan umpan balik seperti itu, apakah sudah puas atau belum, Bu? Belum Bapak, pasti belum ada puasnya ya Pak ya, kita, masih lebih harus meningkatkan dan, eee, terus merefleksi diri ya Pak ya, apa kekurangan kita, apa, yang harus diperbaiki, terus jadi tidak langsung merasa puas saja Pak, harus terus, berusaha untuk memperbaiki saja Pak, dari kitanya. Jadi kita tetap aja mungkin kita merasa kurang karena peningkatan mutu anak itu harus terus berkembang, Bu ya. Nah, luar biasa Mohon sekali. Bapak. Selanjutnya ini tindak lanjut berdasarkan tadi kan ada dari guru, ada dari murid gitu kan, bahkan ada dari kepala sekolah. Iya Pak. Nah, dari keseluruhan itu tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan apa Bu kira-kira Bu?
tindak lanjut, ya terus melakukan kegiatan saya secara konsistensi ya, Pak. Ya, Terus berdiskusi, berdiskusi dengan teman-teman, teman sejawat, dengan kepala sekolah, selanjutnya kegiatan apa lagi yang akan saya lakukan yang untuk meningkatkan sekolah ya, Pak. Tentunya konsistensi dari sayanya sendiri. Setelah itu baru ditularkan kepada teman-teman dan kepada tapi sebelumnya emang sudah berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah ya Pak ya, jadi terus berkoordinasi, terus konsisten dengan apa yang saya lakukan, terus berdiskusi dengan teman-teman, memperbaiki apa kekurangannya, apa kelebihannya, merefleksi diri. Seperti itu Pak. luar biasa. Berarti Ibu dari mulai refleksi diri, lalu Ya keduanya Pak. kegiatan secara konsisten, lalu membuat inovasi-inovasi baru lagi, Ya Pak. lalu menularkan ke teman-teman. Nah, ini Ya berarti kan Pak. kalau Aksi nyata. kalau kalau demikian Ibu akan belajar terus-menerus Ya. panjang hayat Bu ya, tidak ada berhentinya nih belajar Bu. Berarti belajar tidak ada berhentinya kalau gini ya Bu. Baik Iya, Bu. Bapak nggak ada berhentinya, Pak. Nggak ada yang berhentinya. Tapi Bu, kalau nanti ini berjalan terus dari mulai konsep memanage pembelajaran, kesananya jadi memanage sekolah, memanage teman-teman gitu kan. Nah itu kan kita kembangkan ini, kita kembangkan Iya, potensi yang ada di iya, diri Pak. Ibu. Baik selanjutnya Bu, ini yang dari kita berbicara sekarang, karena kan proses ini pendampingan ini saya mulainya dari kemarin. Ya, kemarin ada tadinya kan mau ngobrol-ngobrol dengan anak, tapi akhirnya ditulis aja karena anak-anak tidak boleh ada di sekolah lama, kata ibu kepala sekolah. Lalu dengan guru juga, dengan rekan sejawat, akhirnya ditulis. Ya Pak RB yang sudah mengirimkan, walaupun ini hanya sampel-sampelnya saja, saya tidak melakukan komunikasi, tapi dari masukan-masukan itu saya dipintekan lagi ke ibu, dikompir lagi ke ibu, luar biasa sekali ini. Jadi menginspirasi saya. Jadi saya pun, wah ini harus banyak belajar nih dari ibu tentang semangatnya gitu. Saya juga tidak boleh kendor nih, aduh. Nah, jadi dari hal-hal itu untuk secara keseluruhan dari coaching ini walaupun secara aduh internetnya kurang bagus nih kayaknya. Masih kedengaran Bu suara saya Bu? Halo? Bu? Tadi nuntutan, Pak, tapi sekarang udah. Ya. Sekarang udah jelas lagi. Ya. Halo, Pak. Soalnya ini dari secara keseluruhan Jelas, ini Pak. Halo. Ya. ya dari secara keseluruhan yang kita lakukan ini pendampingan ini apa yang membuat Ibu menarik nih? Ada nggak hal yang menarik dari pendampingan yang sekarang? Kalau kemarin kan kita pendampingan menggali potensi ibu agar ibu bisa membuat sebuah aksi nyata. Kalau sekarang menggiring ibu nanti membuat komunitas praktisi gitu. Gimana nih? Ada hal yang menarik ya Bu tentang pendampingan ini? Pendampingan kali ini sangat menarik sekali ya Pak, karena Bapak sangat motivasi saya untuk kedepannya bahwa saya akan menularkan apa yang saya miliki kepada teman-teman, agar untuk meningkatkan sekolah ya Pak. Jadi kedepannya saya akan lebih meningkatkan lagi apa yang aksi nyata saya untuk menularkan ke teman-teman Pak. Jadi supaya terbentuk sebuah komunitas untuk memajukan sekolah, Pak. Jadi pembelajaran yang berpusat pada anak juga. Gitu. Iya, luar biasa. Jadi sangat termotivasi, Pak. Saya juga jadi pingin belajar ke Ibu. Nanti lihat Ibu perkembangannya gimana. Saya juga mengikuti nih. Saya juga. Nah, Bu, kebetulan saya juga siap, Pak. apa yang dilakukan oleh Ibu, saya juga ini melakukan kepada kalau Ibu kan ke anak-anak. Kalau saya ke teman-teman guru, Bu. Iya, Pak. Nah, saya juga melakukan dengan cara pelatihan daring. Jadi pelatihan daring ternyata memang betul dia di kalau biasanya kan saya pelatihan ngomong terus gitu kan. Oh, kalau itu guru cuma mendengarkan. Tapi sekarang saya balik gitu. Saya balik dengan konsep Ki Hajar Dewantara ini
Akhirnya guru-guru sekarang, oh ya, Bu, latihan sekarang dong gini. Bahkan nanti pertemuan berikutnya teman-teman guru itu nanti suruh saya presentasi. Udah presentasi masing-masing saya yang mendengarkan ya. Saya dengan teman-teman guru Iya, mendengarkan. Jadi yang jadi pematerinya nanti guru-guru. Ini sangat menarik sekali. Ini iya saya banyak Pak. belajar juga nih. Selanjutnya nih yang eh, apa yang sudah baik yang perlu diperbaiki dari pendampingan berikutnya. Kalau kalau sekarang kan Ibu sudah mengalami 2 kali pendampingan. Nah, Iya menurut Pak. Ibu apa yang sudah baik dan apa yang harus diperbaiki, Bu? Apa yang harus diperbaikinya? Ada nggak? Hmm, Alhamdulillah sih Pak sudah baik Pak. Menurut saya tidak ada perbaikan Pak ya. Mungkin hanya karena emang sekarang kendalanya karena daring saja ya Pak. Saya kalau lebih termotivasi ketemu Bapak langsung lebih semangat lagi. Tapi kalau daring juga tidak apa Pak, tidak mengurangi rasa motivasi saya ya Pak karena emang lagi keadaannya. Iya, Tapi iya. saya lebih semangat lagi apabila bisa bertemu langsung dengan Bapak karena dari pendampingan ini saya banyak belajar dari Bapak, belajar dari masukan-masukan Bapak, banyak ilmu yang saya dapat Pak. Iya. Baik Ibu. Nah, selanjutnya saya sekarang bagian refleksi ya, bagian istilahnya saya akan bercerita-cerita bulan sedikit tentang pengalaman-pengalaman. Mudah-mudahan ini bisa bisa menjadi motivasi atau istilahnya Ibu bisa mengambil hikmahnya dari cerita-cerita yang saya akan sampaikan gini Bu. Saya juga sama punya pengalaman karena saya di pengawas juga sebagai pengawas muda Bu ya. Saya ini pengawas muda Iya, yang Pak. teman-teman saya itu kalau dilihat dari duk istilahnya saya yang paling bawah gitu. Saya yang paling bawah. Tetapi saya awalnya saya punya punya konsep agar para pengawas itu melek dengan ICT. Nah, saya sampaikan bagaimana cara melakukan proses pembelajaran dengan ICT. Saya sampaikan tentang Google Classroom. Nah, awalnya para pengawas itu banyak macam-macam kan. Ada yang nerima, ada yang nyinyir aja biasa gitu. Ada yang setengah-setengah gitu. Nah, setelah itu saya sampaikan di depan teman-teman pengawas, saya sampaikan ini Bapak, inilah kira-kira materinya. Nah, kalau yang nerima langsung pilih latihan. Oh, latihan ini gimana? Saya pernah waktu yang pertama kali saya sampaikan itu tentang kasut Bu ya atau ini tentang ini lagi apa kayak kayak buat ulangan-ulangan kayak gitu ya Bu ya. Iya, Nah, iya, Pak. puisi puisi saya sampaikan. Iya. Motivasinya ternyata bagi yang bagus itu kan motivasinya luar biasa. Sampai pingin nanya, ini gimana Kobi, ini gimana? Yang waktunya tadinya buat hanya 1,5 jam, jadi seharian. Karena kan kalau kalau orang orang yang sudah dewasa itu beda. Ini iya salah, iya gitu. Wah, jadi banyak nanya ke sana kemari gitu kan. Akhirnya seharian. Tapi eh, awalnya itu memang tidak apa ya, tidak begitu bagus semua, hanya sebagian. Tetapi ketika besok lusanya ternyata banyak teman-teman pengawas itu tidak mempelajari dari saya, gitu kan? Dia justru mempelajari dari Iya, Pak. anaknya, dari itunya, dari yang lain, gitu kan? Akhirnya dia juga Iya. sebenarnya kalau di kantor tidak mempelajari, tapi sebenarnya di rumah itu mempelajari, gitu kan? Mempelajari loh Iya, ternyata dia Pak. juga mempelajari di rumah akhirnya dia juga pas lama-lama dia nanya Pak Ubi ini saya lagi memberikan kuisis nih tapi ini ternyata susah nih kenapa yang ini tidak bisa dirubah ini tidak bisa gini baru ternyata diam-diam dia juga mempelajari gitu nah akhirnya banyak yang mempelajari ternyata dia itu menyampaikan ke guru-guru juga luar biasa nah ketertarikan itu saya ambil oh ya berarti pada saat saya menyampaikan dia belum tertarik mungkin besok lusa dia akan tertarik atau kapan saja dia akan membutuhkan ternyata betul yang keduanya Iya, Pak. yang keduanya ini saya ke teman-teman kepala sekolah dan pengawas. Ketika saya melakukan supervisi ke teman-teman ke guru gitu kan waktu pembelajaran jarak jauh ini, dia, oh Pak, saya sudah Pak,
saya sudah pembelajaran daring dengan WA, dengan Google Class, disebut semua. Nah, kalau saya kan ini, coba Bu, Mak, mana yang sudah dilakukan di WA-nya? Aduh Pak, ini terhapus Pak, ini udah. Yang keduanya, halo Bu, ada suara saya masih terima? Ada, Pak. Nah, Ada. yang keduanya gini, saya coba lihat Google Classroom-nya. Aduh Pak, ternyata Google Classroom-nya jadi susah dibuka. Kenapa ya? Nah, dalam hati saya udah tahu kan? Udah tahu. Terus taktik, jadi, Pak. udah gitu. Nah, udah gitu ya udahlah nggak apa-apa kata saya teh. Nah, sekarang coba kita akan diskusi bareng-bareng. Saya buka laptop saya buka ini dipakai apa pembesar. Setelah itu dilihat, nah ini yang namanya Google Classroom. Oh, Pak ternyata gitu. Ketahuan kan, jadi dia itu sebenarnya belum mempelajari. Nah, akhirnya setelah itu saya, waduh ini gimana nih? Karena kalau di seperti itu kan ketahuan juga, jadi malu juga, kasihan gitu. Akhirnya saya ini kemarin itu ke kepala sekolah, saya melakukan supervisi jarak jauh ya PJJ, saya masukkan instrumennya di Google Classroom. Saya masukkan di Google Classroom. Setelah itu saya bilang, Pak, ini instrumen monet saya tidak akan ke sekolah, tapi tolong diisi dan dikembalikan lagi di tugas kelas kata saya. Nah, selama 1 minggu belum ada yang ngirim. Loh, kenapa ini nggak ada yang ngirim kata saya. Nah, di WA lagi, ini kenapa nggak ada yang ngirim? Mana tugas kelasnya gitu? Nggak ada yang jawab ke pas sekolah teh. Saya masukkan ke itu, ke apa? Ke grup operator. Nah, udah gitu 2 hari kemudian ada 2 kepala sekolah yang ngirim, Pak ini. Nah, oh, bener ini udah bagus lagi. Saya kirim di WA grup kepala sekolah, Pak ini yang baru ngirim baru 2 orang. Setelah itu akhirnya apa? Akhirnya para kepala sekolah kayaknya nanya ke apa? Ke operator, nanya ke guru lain gitu. Akhirnya saya bilang, coba tanya tuh ke guru yang ikut pelatihan dengan saya. Udah gitu lama-lama ada yang ngirim di WA, Pak ini hasil apa supervisinya di WA, nggak mau saya harus di Google Classroom. Nah, juga jadi akhirnya terpaksa itu Bu, semuanya terpaksa belajar ya Pak. Terpaksa belajar akhirnya. Nah, setelah itu ternyata terpaksa belajar, tapi selama 2 minggu ke depannya 100% mengirimkan. Nah, ternyata dari itu saya ambil, oh ternyata teman-teman guru itu, kepala sekolah itu, ada yang bisa ingat sendiri atau belajar sendiri, ada yang mesti dipaksa. Gitu. Iya enggak? Nah, tapi cara pemaksaannya bukan kamu harus ini, ya. Saya ngasih tugasnya di situ, gitu. Jadi kan mau tidak mau harus dibuka, gitu. Iya, betul Pak. Dibalikan lagi ke ibu, nanti dengan anak pun sama, nanti kayak ibu dengan anak, mau di Google Classroom, mau di YouTube channel, mau di mana itu terserah ibu, itu satu juga sama. Coba kreativitas anak yang tadi ibu sudah praktekkan di rumahnya, gitu kan. Nah, tolong ini nanti di upload di channel ibu atau ke ibu kan nanti sama ibu di upload di channel ibu gitu. Kan luar biasa. Oh iya Pak, bagus ya Pak. Iya betul Pak, masukannya gitu. Makasih Pak. Luar biasa Pak, betul. Termasuk nanti dengan guru-guru. Nah, cuma kalau dengan guru-guru nanti dulu lah gitu nanti kita gitu. Baik Ibu, sampai di sini ada pertanyaan, silakan ada yang perlu didiskusikan lagi. Soalnya ini saya pakai pakai Zoom. Zoom ini berarti 45 menit ya 1 jam. Karena tapi nggak tahu Pak. Sudah 45 menit masih jalan terus. Dan kita memang bukan dari sini kan dari kemarin saya udah mulai dari kemarin dengan Pak Erdi, dengan teman-teman guru walaupun hanya lewat WA gitu kan. Ya, alhamdulillah ini sudah berjalan. Iya, Pak. Silakan Bu, ada masukan mungkin buat saya? Silakan Bu. Tidak Bapak, cukup Pak.
Semoga Bapak sehat saja, Pak. Semuanya sehat di sana, keluarga. Semuanya sehat ya, sama-sama sehat. Kebetulan nih ngobrol-ngobrol, Iya, istri saya pun ini guru IPA nih, Bu. iya, Pak. Oh, Ibu guru IPA, Pak. Guru IPA juga, sama-sama orang Levan. Oke, baik Ibu, kalau Oh, demikian berarti kita sudah melakukan pendampingan dan coaching ternyata tepat waktu. Artinya saya tidak perlu banyak menggiring Ibu ke kiri ke kanan. Nah, ini sudah tepat waktu, luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk dunia pendidikan ke depannya. Ibu dan saya hari amin, ini Pak. sudah membuat sebuah sejarah bagi pendidikan di Indonesia. Karena pendidikan Indonesia ini mesti berubah. Berubahnya pendidikan Indonesia itu tergantung kepada kita yang melakukannya. Gitu. Orang lain yang di luar itu hanya melihat, hanya mencemoohkan. Kalau bagus dia tepuk tangan, kalau jelek dia akan mencemoohkan. Tapi kita pelakunya yang ada di dalam, tentunya kita yang berusaha harus secara maksimal agar pendidikan di kita ini bisa benar-benar berkembang. Gitu. Dan apa yang kita yakini sekarang ini, apa yang kita pelajari sekarang ini, ternyata filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah dilupakan oleh kita semua, sekarang kita akan angkat. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kenyataan dan kita akan mengubah Amin. sejarah ini. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama semangat Bu ya. Mari kita semua Semangat, semangat Pak. untuk melakukan ini. Terima kasih Bu. Salam sehat dan salam Iya, buat keluarga Bapak. Iya, semua. Yuk, Assalamualaikum nuhun, warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Bapak. Terima Sami-sami Bu. kasih. Ya, yuk.